Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang program luar angkasa rahasia yang diekspos oleh peretas. Program luar angkasa rahasia Solar Warden. Pada tahun 2010 di London, Inggris, cuaca di London saat itu mendung dan hujan seperti biasa. Seorang pria bernama Darren Parks dengan santai membuka email di apartemennya sambil menikmati secangkir kopi. Bagian atas email menunjukkan dari Departemen Pertahanan AS. Darren terkejut dan segera mengklik isi email yang berbunyi seperti ini. Kami telah berbicara dengan perwakilan NASA sekitar 1 jam lalu. Mereka menegaskan bahwa program Solar Warden adalah program NASA. Namun rencana tersebut telah dihentikan oleh Presiden. Email tersebut ditandatangani oleh Departemen Pertahanan AS. Darren tercengang setelah membaca isi email itu. Ternyata benar, program Solar Warden ini memang benar-benar ada. Darren segera menemui mitranya untuk membahas situasi baru ini. Solar Warden merupakan sebuah kode nama dari proyek rahasia Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Lalu, siapa Darren? Dia adalah seorang produser TV dan penyelidik independen. Saat itu, Darren sedang bekerja sama dengan produser BBC lain dalam sebuah film dokumenter tentang armada alien. Tugas Darren adalah menyelidiki dan memverifikasi keaslian berbagai isu yang beredar. Sehari sebelumnya, Darren mengirim email ke Pentagon, meminta akses ke arsip Departemen Pertahanan untuk menyelidiki arsip proyek lama. Nama proyeknya adalah Solar Warden, yaitu proyek yang disebutkan dalam balasan email Pentagon. Proyek ini tidak hanya mencakup konten fantastis terkait kapal perang luar angkasa yang sangat diminati para pembaca, tetapi juga melibatkan kasus kejahatan berteknologi tinggi yang pernah membuat heboh di Inggris. Berikut mari kita bedah lebih dalam perihal ini. Waktu kita tarik mundur pada 11 tahun silam atau tahun 2001 di London, Inggris. Seorang pemuda bernama Gary McKinnon sedang sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerjanya. McKinnon adalah seorang administrator sistem, atau lebih tepatnya dia adalah seorang programmer komputer. Dia adalah seorang administrator sistem di siang bolong, kemudian berubah menjadi peretas super di malam hari ketika kembali ke ruang kerjanya. Gary sangat fokus malam itu karena dia telah bekerja keras sepanjang malam selama beberapa hari berturut-turut dan akan segera mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah memasukkan serangkaian kode rahasia, muncullah ribuan folder di layar komputer. Bukan main senangnya Gary, karena kini ia telah berhasil meretas jaringan internal NASA dan bisa melihat top secret dokumen NASA. Namun tak lama kemudian, Gary kecewa karena setiap file yang dibukanya adalah data dan analisis astronomi yang sangat profesional, dan dia juga tidak mengerti tentang astronomi. Ketika dia kehilangan minat dan ingin keluar dari situs internet NASA, sebuah folder tampak menarik perhatiannya. Folder ini bernama Solar Warden, bertuliskan Komando Luar Angkasa Angkatan Laut. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun 8 pesawat luar angkasa berbentuk cerutu. Masing-masing lebih besar dari 2 lapangan sepak bola. Selain itu juga, membangun 43 kapal pengintai ukuran kecil. Kontraktor dari proyek terkait terutama berbasis di AS, tetapi Kanada, Inggris, Italia, Austria, Rusia, dan Australia juga menyediakan beberapa aksesoris. Label item ini merupakan proyek hitam. Dengan kata lain, semua proyek dengan label nama ini adalah pertahanan tingkat atas atau rahasia militer. Bukan hanya isi proyek ini tidak akan diungkapkan, tetapi juga informasi kontraktor dan departemen pemerintah yang terkait dengannya juga tidak akan diungkapkan. Misalnya, proyek Manhattan yang terkenal adalah proyek hitam. Dari penandatanganan proyek oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1941 hingga akhir proyek pada tahun 1947,
Media tidak menemukan petunjuk apapun sampai 2 bom atom yang dibuat dalam proyek tersebut, Little Boy dan Fat Man, meledak di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. 130.000 pekerja yang berpartisipasi dalam proyek tersebut tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari proyek Manhattan. Sampai setengah abad kemudian, Pentagon mendeklasifikasi dokumen proyek Manhattan. Para ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut seakan baru sadar dari mimpi. Solar Warden yang dilihat Gary itu adalah proyek hitam yang tidak dideklasifikasi, dan proyek hitam ini telah dimulai sejak akhir 1970-an. Dokumen terkait menyebutkan bahwa ada lebih dari 300 personel teknis top dari berbagai jenis yang terlibat dalam proyek, dan jumlah karyawan terus meningkat seiring berjalannya proyek. Sampel pesawat ruang angkasa yang diproduksi akan diuji coba dan dioperasikan di pangkalan militer rahasia seperti Area 51 di Nevada, AS. Tetapi Gary tidak menemukan hasil akhir keseluruhan dari proyek ini di folder tersebut. Lantas, bagaimana dengan progres Solar Warden? Apakah manusia akan segera merealisasikan pembangunan armada luar angkasa yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan di luar angkasa? Gary yang penasaran kemudian mencari tahu. Dia menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk meretas situs Pentagon dan situs internal NASA lainnya untuk mencari jawabannya. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh jua. Gary terus berkeliaran di situs web internal Pentagon dan NASA selama hampir 1 tahun, hingga pada akhirnya ditangkap oleh administrator jaringan Departemen Pertahanan AS. Pejabat Pentagon sangat marah dan menuntut Gary karena menyabotase fasilitas komputer Departemen Pertahanan AS, tetapi tidak pernah menyinggung tentang dokumen yang bocor. Untuk membawa Gary ke pengadilan, mereka meminta Inggris mengekstradisi Gary ke Amerika Serikat untuk diadili. Gugatan yang dituduhkan dapat memvonis Gary hingga 70 tahun penjara. Pihak AS ingin Gary mendekam di penjara, dan Pentagon juga mengancam memenjarakan Gary di Guantanamo. Kasus ini sempat membuat heboh Inggris ketika itu. Sebagian besar masyarakat Inggris tidak ingin Gary diekstradisi, terutama karena mereka muak dengan sikap Amerika. Menurut opini Inggris, dia hanyalah remaja yang penasaran, hanya meretas situs, tidak perlu juga sampai harus menyeretnya ke penjara. Tetapi Pentagon bersikeras agar Gary diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. Untungnya, masalah ini akhirnya dapat diatasi Theresa May, Menteri Dalam Negeri Inggris saat itu. Gary untuk sementara aman dan dapat terus tinggal di Inggris. Pada tahun 2010, seorang produser BBC ingin membuat film dokumenter tentang UFO. Dia menghubungi Darren Parks, pemeriksa fakta di bidang UFO. Saat itu terlintas dalam benak mereka si hacker Gary. Kisah nyata ini melibatkan proyek Solar Warden Pentagon dan armada luar angkasa di tata surya. Sebuah topik yang bagus, mengandung teori konspirasi, unsur misterius, dan lalu lintas internet. Jadi, Darren pun menghubungi Gary. Gary yang mendengar hal itu langsung menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap Gary ini membuat Darren merasa hal itu mungkin tidak sesederhana itu. Dari pengalaman jangka panjangnya dalam menyelidiki pengungkapan UFO, Darren menduga ada kesepakatan rahasia di balik pembicaraan pemerintah AS dan Inggris. Pemerintah Inggris tidak ingin mengekstradisi Gary karena opini masyarakat. Sementara itu, pemerintah AS dapat menerimanya atas pertimbangan Inggris sebagai sekutu dekat. AS meminta pihak Inggris untuk membantu menutup mulut Gary. Jangan biarkan anak nakal ini berbicara semaunya. Sebagai gantinya, pemerintah Inggris juga perlu mengetahui rahasia apa yang harus dijaga. Sementara itu, Darren tidak menyerah begitu saja. Dia mengirim email ke Departemen Informasi Pentagon. Isi email tersebut adalah menanyakan informasi mengenai proyek Solar Warden. Meskipun Darren mengirim email, tetapi dia sama sekali tidak berharap akan mendapat balasan. Tapi tak disangka,
Emailnya direspon dan muncullah pemandangan seperti yang disebutkan di awal video. Doreen tidak hanya menerima balasan dari Pentagon, tetapi juga menegaskan bahwa program Solar Warden itu memang ada. Setidaknya pernah ada dan sikap Pentagon juga proaktif. Tanggapan Pentagon saat itu adalah, Doreen dapat menghubungi langsung Departemen Informasi NASA. Mungkin NASA bisa membantu. Jadi, Doreen segera menghubungi mitranya, pembuat film dokumenter BBC untuk membahas langkah selanjutnya. Sungguh aneh dan ganjil, karena tak menyangka Pentagon dengan tegas mengakui keberadaan proyek Solar Warden. Lalu, kenapa saat itu bersikeras ingin mengekstradisi Gary? Itu karena pemerintah AS mendapat tekanan dari semua pihak sejak awal abad ke-21. Mantan pejabat pemerintah dan ilmuwan secara silih berganti mengungkapkan bahwa pemerintah AS menyembunyikan terlalu banyak dari publik fenomena misterius. Hal ini tidak terlihat seperti pemerintahan demokratis. Pada akhir 2009, Presiden Obama menandatangani Executive Order 13526 untuk memperluas cakupan deklasifikasi hanya beberapa bulan sebelum Doreen mengirim email ke Pentagon. Jadi Doreen benar-benar beruntung bertemu waktu yang tepat. Segera setelah email dikirim, Pentagon pun meresponnya. Jadi Doreen dan produser TV dengan suara bulat memutuskan untuk membuat program film dokumenter tentang proyek Solar Warden. Kedua orang itu berpegang pada prinsip, meski Gary tidak bersedia, namun mereka berusaha mencari sumber internal lainnya. Apalagi jika bisa mendapatkan informasi aktual dari NASA, maka tentu program TV itu pasti akan membuat heboh. Membayangkan semua itu, semangat Doreen kembali berkobar. Dia mencari orang yang bisa diwawancarai. William Tompkins. Dan ternyata Doreen menemukan satu yang dicarinya, yaitu William Tompkins. Riwayat hidup Tompkins memang mengesankan, kaya pengalaman dan wawasannya luas. Dia pernah bekerja di Angkatan Laut AS dan McDonnell Douglas. Dia juga pernah terlibat dalam seluruh misi pendaratan bulan Apollo dan bahkan merancang konsol pusat komando dan kendali dalam proyek Apollo. Singkatnya, Tompkins senior ini adalah teknisi papan atas yang mengetahui seluk-beluk internal NASA. Jadi, Doreen sangat berharap bisa menghubungi Tompkins. Ternyata Tompkins langsung setuju untuk wawancara itu. Doreen terkejut ketika bertemu Tompkins yang sudah senja. Doreen sempat ragu, apakah Tompkins masih ingat peristiwa setengah abad silam? Tapi tak disangka, pikiran Tompkins masih jernih dan peka, nada bicaranya juga jelas. Tompkins menuturkan bahwa dia sendiri pernah terlibat dalam sebagian kecil dari proyek Solar Warden. Tompkins masih ingat dengan jelas kejadian tahun 1979 itu. Dia dan rekan satu timnya menerima perintah rahasia untuk memobilisasi sistem pengawasan di tata surya yang disebut Solar Warden. Sambil menuturkan, Tompkins menggambar desain inti kapal luar angkasa. Ada beberapa desain untuk kapal luar angkasa ini, tetapi Tompkins hanya terlibat dalam proses desain salah satunya. Tompkins mengatakan kapal luar angkasa besar atau Starship ini dibangun di fasilitas bawah tanah dekat Salt Lake City, Utah. Lokasinya kira-kira di sebuah lembah di timur pegunungan Wasatch. Tetapi karena alasan tingkat keamanannya, Tompkins sendiri tidak masuk ke dalam. Tetapi Tompkins mendengar dari rekan-rekannya bahwa pesawat ruang angkasa yang akan dibangun panjangnya sekitar 1 kilometer. Sampai di sini, mungkin ada yang mengerutkan kening seakan bertanya, mungkinkah Amerika Serikat dapat membuat pesawat luar angkasa yang begitu besar pada 1980-an dan meluncurkannya ke tata surya? Sepertinya cerita Tompkins ini terlalu berlebihan. Apalagi pada awal September 2022, NASA telah menyiapkan rencana untuk kembali ke bulan selama lebih dari 20 tahun. Namun baru langkah pertama sudah gagal. Peluncuran roket telah berulang kali tertunda karena kendala teknis. Tompkins menuturkan bahwa pesawat ruang angkasa sepanjang 1 km akan dibangun pada tahun 1979. Kedengarannya fantastis dan terkesan omong kosong,
Kami juga merasa konyol dengan cerita Tomskin. Bahkan Darren juga tidak sepenuhnya percaya. Tapi untungnya, Darren telah kebal dengan berbagai cerita hoax. Dengan tergagap, dia kembali mengajukan satu pertanyaan lagi. Siapa yang memimpin pembangunan pesawat ruang angkasa ini? Tomskin tersenyum misterius mendengar pertanyaan ini dan berkata bahwa Anda mungkin tidak percaya jika saya sebutkan. Orang-orang yang terlibat dalam proyek ini tidak hanya manusia bumi tetapi juga alien. Darren pun seketika tercengang mendengarnya, seakan tidak percaya. Tomskin menuturkan bahwa dia akan menulis buku tentang segala sesuatu yang diketahuinya. Saat itu, Tomskin menuturkan secara singkat bahwa sejak awal, alien telah terlibat dalam penjelajahan alam semesta oleh penduduk bumi. Misalnya dalam program pendaratan bulan di tahun 1960-an, desain dan teknologi pembuatan beberapa pesawat ruang angkasa saat itu berasal dari alien. Itu adalah bagian dari kontrak yang ditandatangani oleh Presiden Eisenhower dan alien. Meskipun teknologi alien sangat maju, namun mereka tidak mencoba untuk menduduki bumi, tetapi bekerja sama dengan penduduk bumi melalui perjanjian dan kontrak. Hal ini juga yang membingungkan Tomskin dan rekan satu timnya. Tomskin mendapat informasi bahwa perang antar alien adalah sesuatu yang biasa terjadi di luar tata surya kita. Kabar ini membuat beberapa petinggi militer merasa cemas, sehingga mereka meluncurkan program Solar Warden di tata surya dan mengembangkan kekuatan luar angkasa untuk melindungi tata surya termasuk bumi. Menurut teori Solar Warden, terdapat pesawat angkasa luar rahasia yang berada di tata surya secara permanen. Banyak spekulasi yang menyebutkan tujuan dibuatnya armada tersebut. Beberapa orang yakin bahwa pesawat tersebut melakukan patroli untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan oleh alien. Sementara itu pihak lainnya bahwa proyek tersebut digunakan untuk menjelajah tata surya. Di balik spekulasi tersebut, banyak orang yang percaya akan keberadaan Solar Warden karena pembuatan pesawat itu pasti membutuhkan biaya sangat banyak dengan menggunakan teknologi tinggi. Inilah yang diketahui Tomskin tentang program Solar Warden. Armada luar angkasa yang akan dibentuk oleh Angkatan Laut AS dibagi menjadi 12 kelompok. Masing-masing kapal perang inti memiliki panjang sekitar 1 km, masing-masing dengan ratusan kapal perang kecil. Dua armada pertama akan terbang ke tata surya pada tahun 2031 mendatang. Alien terlibat di seluruh proyek karena kapal luar angkasa. Karena tanpa mereka, semua program yang syarat dengan teknologi itu tak lebih hanya secari kertas. Tetapi proyek itu dihentikan pada pertengahan tahun 1980-an. Mengapa? Tomskin sendiri juga tidak begitu jelas sebabnya. Usai wawancara, Darren merasa otaknya buntu. Cerita ini terlalu fantastis dengan kapasitas otak yang sempit. Selain itu, Darren juga tidak pernah menerima balasan dari NASA. Meskipun Departemen Pertahanan AS memberinya jawaban yang tegas, namun aplikasinya seakan tenggelam ke dasar laut ketika dialihkan ke NASA. Darren kemudian mendiskusikan hal itu dengan produser film untuk membatalkan pembuatan film dokumenter Solar Warden. Karena pertama, tidak dapat diverifikasi, kedua NASA tidak memberikan tanggapan. Jika hanya mengandalkan seorang tua yang bercerita bla 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 panjang lebar, sangat sulit mendapatkan kepercayaan publik. Jika ditayangkan sama saja dengan menghancurkan reputasi sendiri. Jadi Darren dan produser segera berkolaborasi dalam program TV UFO, kemudian diserahkan ke BBC. 2 tahun kemudian, seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya, Tomskin menulis pengalamannya sendiri ke dalam sebuah buku dan menerbitkannya. Judul buku yang ditulisnya ini adalah Selected by Extraterrestrial oleh William Mills Tompkins. Buku itu seketika membuat heboh ketika diterbitkan, tentu saja juga menimbulkan beragam reaksi. Namun pada 1990-an, Ben Rich, mantan direktur kedua Lockheed Skunk Works, produsen senjata top asal Amerika, sebelum kematiannya pernah membuat pernyataan yang sangat bermakna di depan umum. Dia mengatakan bahwa beberapa teknologi yang telah kita miliki telah memungkinkan manusia
melakukan perjalanan antar bintang, dan membawa alien kembali ke bumi. Tetapi sebaiknya kita tidak perlu tahu tentang teknologi ini. Jadi, saat menyimpulkan cerita hari ini, muncul satu pertanyaan. Mungkinkah ada banyak teknologi canggih yang telah lama disimpan di suatu tempat? Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa teknologi yang hanya sekedar angan-angan, kini secara bertahap telah menjadi kenyataan. Memperkuat dugaan orang-orang dalam hal teknologi hitam, seperti misalnya mesin terbang pribadi. Benda ini hanya ada di film Star Wars 40 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia menjadi kenyataan. Dalam banyak kasus, teknologi yang ada di laboratorium memang jauh dari jangkauan mata publik, karena di laboratorium Anda hanya perlu menciptakan kondisi ideal dan mengecualikan variabel lain untuk membuktikan bahwa sebuah ide itu layak dan Anda akan berhasil. Tetapi untuk memasuki mata publik, untuk memasuki aplikasi sesungguhnya tidaklah sesederhana itu. Perlu menimbangkan banyak variabel lingkungan yang kompleks. Benda itu harus aman dan dapat diandalkan dalam kondisi cuaca, suhu dan kelembaban yang berbeda. Seperti misalnya pesawat satu kursi ini harus memiliki pintu keamanan yang sangat tinggi sebelum dapat memasuki tahap aplikasi praktis. Jika tingkat kegagalan 20%, secara teknis masih dianggap layak digunakan dan dapat mengendarainya ke angkasa. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang berani mengendarainya? Oleh karena itu, proses suatu teknologi dari penelitian dan pengembangan hingga peluncuran ke publik mungkin akan sangat panjang secara waktu. Selain dapat diandalkan, perlu juga mempertimbangkan kelayakan biaya produksi massal. Misalnya, ada rumor di industri IT bahwa Intel Corporation mampu membuat 100 core pada CPU sejak 20 tahun yang lalu. Tapi itu dalam kondisi di laboratorium. Faktanya hanya 2 inti atau core yang diluncurkan ke pasar. Oleh karena itu, sejak dulu ada spekulasi bahwa banyak teknologi canggih telah disegel di suatu tempat. Pertanyaannya adalah, dari mana sumber teknologi canggih ini? Mungkinkah benar-benar dari alien? Bagaimana pendapat teman-teman terkait teknologi yang kian hari semakin canggih? Mungkinkah berasal dari alien? Satu hal yang cukup menggelitik adalah bahwa Angkatan Laut AS memang luar biasa. Ada Korps Marinir dan Angkatan Udara, bahkan mampu membangun armada kapal luar angkasa. Tapi mengapa masih disebut Angkatan Laut? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.